Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Pak Channel semuanya yang saya hormati dan saya cintai, lalu kita panjatkan ke puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan nikmat oleh Allah, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan sahabat Pak Channel semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diridhoi dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Pak Channel semuanya, berbicara tentang syukur kayaknya tidak akan pernah habis. Ada yang mengatakan bahwa air laut di lautan atau dibuat untuk mencatat kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia, itu tidak akan pernah cukup. Itu tidak akan pernah tertuliskan oleh tinta, walaupun air laut sebagai tintanya. Tentang syukur ini teringat kisah Abu Kilabah. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan sekali. Dari kisah Abu Kilabah ini kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita, sahabat Pak Channel. Teringat diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Sihat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Ar-Ris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bunting, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau menganugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lainnya." Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan mentenggelamkan aku. Atau gunung api, pasti aku akan terbakar. Atau menjatuhkan langit kepadaku, yang pasti akan menemukanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid. Dia pula yang menyupaiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari,
aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana cara untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ya, tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar." Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan terterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah itu mengatakan, "Alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini? Kemudian aku tutupi dengan jubahku. Dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki yang mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Lalu aku menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu di antara mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya dan berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan oleh Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya, "Kalian kenal dengan laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Engkau tidak mengenalnya." Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau kadi ini adalah satu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun mendekatinya, memandikannya, mengkafani dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikan seorang hakim. Wallahu a'lam bimuradihi. Sahabat pacaran semuanya, dari sejarah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa betapa Allah mencintai orang yang selalu bersyukur, bahwa Allah betapa selalu memberikan kemudahan,
mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, karena mereka lah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus program Paha Channel. Semoga selalu bermanfaat, hasilkan inspirasi. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like and comment. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.